Nih, pajak sudah jadi, pajak PX. Ini yang ngurusin ini. Yang ngurusin sih baik. Siap, Pak? Hah? Kuda lumping ya, Pak? Kuda lumping. Ini plat Sukoharjo ya. Plat Sukoharjo itu pajak 5 tahunan ya. Total berikut jasanya itu sekitar 750.000. Ini kondisi tidak telat. Kondisi tidak telat. Berikut jasa 750.000 dari Wonosobo pokoknya. Yo, balik lagi bersama TV yang berhasil Wonosobo di Batu Catang Indonesia dan TV yang suka dan bantu seberikan dan kesempatan yang kirim kalian si Krimo. Dan seperti biasa mari kita secara bicara mengucapkan salam. Dan selamat pagi menjelang siang. Yuk. Oke, apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menontonnya, pokoknya penonton yang baik hati sekalian lah. Iya ratu. Oke, jadi saya ingin celoteh skuteris ya kali ini ya, tentang perpajakan ya. Perpajakan di Indonesia, perpajakan kendaraan bermotor maksudnya ya. Seperti yang kalian tahu sendiri bahwa menurut undang-undang yang diterbitkan pada tahun berapa ya, 2012, yang menyatakan bahwa intinya ya, saya nggak hafal banget kata-katanya, tapi intinya bahwa kepemilikan pengurusan pajak kendaraan bermotor itu diwajibkan untuk memiliki BPKB, STNK, dan kartu tanda penduduk atau KTP sesuai dengan kepemilikan atas nama kepemilikan kendaraan bermotor itu ya. Berarti intinya sesuai dengan BPKB, STNK lah ya, intinya ya, intinya itulah ya. Nah itu ya, itu yang jadi masalah polemik sekarang ya, yang jadi polemik sekarang, di mana orang Indonesia itu kadang jual beli kendaraan bermotor itu kadang sukanya tidak membalik nama, atau ya balik nama intinya lah ya. Kalau dalam satu daerah itu balik nama, kalau udah luar daerah itu namanya mutasi ya, mutasi terus dibalik nama. Nah permasalahannya, kenapa kok setiap perpanjangan bayar pajak, entah itu 1 tahunan atau 5 tahunan, itu diwajibkan membawa KTP asli? Nah itu udah ketentuan pemerintah ya. Mungkin saya sendiri kurang tahu alasannya apa ya, tapi yang jelas kalau saya perhatikan itu alasannya itu demi keamanan sebenarnya. Karena sebenarnya ketika kita menjual motor itu sebenarnya kita diwajibkan untuk mencabut berkas itu, gitu loh. Mencabut berkas nama kita di samsat setempat. Intinya ya, ketika kita menjual motor ya, atau mungkin ketika kita membeli motor, itu intinya kita harus membalik nama motor tersebut menjadi atas nama kita. Intinya diwajibkan seperti itulah ya. Nah alasannya apa ya? Mungkin itu untuk alasan keamanan ya. Ya untuk alasan keamanan ya. Coba misalkan ini dalam kasus saya seperti ini ya. Kita tidak berbicara masalah nominal lah ya. Nominal yang dihabiskan untuk biaya perpajakan 5 tahunan dengan menggunakan biro jasa itu sebesar yang saya sebutkan tadi itu nggak saya permasalahkan, nggak masalah ya. Tapi sebenarnya yang jelas intinya, bentar, ini Wonosobo kok rasanya trafficnya lagi nggak karu-karuan ya. Traffic jam ini. Alah di skribo pokoknya lah. Nah jadi intinya demi keamanan ya, misalkan ya, ini atas nama sebelumnya ya, atas nama orang Sukoharjo, Solo ya, Surakarta, terus saya beli ya kan. Nah misalkan saya beli untuk melakukan kejahatan atau mungkin tindakan yang biadab lainnya, apapun itulah ya, menggunakan motor ini gitu ya. Nah itu kan terpantau ya. Nah, mungkin di zaman sekarang ini ada CCTV modern ya, CCTV yang wah ini plat sekian ini melakukan tindak kriminal ini ya, dilaporkan. Nah yang kena siapa? Yang kena bukan saya, yang kena otomatis pemilik motor sebelumnya ya, atas nama motor ini yang orang Sukoharjo Solo itu ya. Nah itulah repotnya di situ bro. Jadi repot banget, memang riskan banget ya gitu loh. Nah itulah kenapa sebenarnya ya, entah itu dari penjualnya maupun pembelinya itu harus
kayak sebenarnya harus ada kesepakatan atau kesadaran diri sebenarnya sih ya. Kalau menurut saya kesadaran diri semata ya. Misalkan ya saya mau menjual motor inilah ya, dilalah ini motor ini udah atas nama saya, atau jangan ini misalkan VBB ya, si Bahenol ya, si Bahenol milik saya itu kan udah atas nama saya sendiri ya. Nah misalkan saya jual ke orang lain ya kan, terus orang lain itu melakukan tindak kejahatan menggunakan Vespa itu, ya otomatis yang kena saya ya kan. Itu kan yang dirugikan saya. Yang enak mereka melakukan kejahatan, yang dirugikan saya, yang ditangkap polisi. Logikanya gitu ya. Nah sebenarnya jika memang saya berniat mau menjual motor saya, misalkan si Bahenol saya jual, itu sebenarnya harus ada kesadaran diri. Entah itu saya sebagai si penjual yang mencabut berkasnya di kantor Samsat setempat, atau mungkin si pembelinya yang kesadaran diri langsung membalik nama dengan nama sendiri. Harusnya seperti itu sih. Cuma permasalahannya di Indonesia itu rasa kesadaran diri seperti itu masih minim bro ya. Masih miskin ya, masih miskin. Rasa sadar diri seperti itu masih belum terpikirkan oleh mereka gitu. Ya seperti saya juga, iya kan. Ini contohnya saya, ini pajak habis 5 tahunan ya. Harusnya loh ya, kalau saya sadar diri itu harusnya nggak saya perpanjang bro, nggak saya perpanjang atas nama mereka, atas nama pemilik sebelumnya itu enggak ya. Tapi harusnya kalau saya punya kesadaran diri, udah langsung cabut, mutasi, balik nama atas nama saya sendiri. Itu harusnya, itu baru dinamakan kesadaran diri manusia. Tapi saya bilang ya, bahwa seorang motivator itu belum tentu ngelakoni sing dicocotno. Iya ora? Ini contohnya. Jadi inti dari celoteh skuteris kali ini adalah ya kan, motivator itu hanya nyocot tok urung karuan iso nglakoni apa sing dicocotno ya. Contohnya ya iki ya, saya bisa memberikan kalian tentang kesadaran diri, tentang resiko jual beli kendaraan menggunakan atas nama sendiri dipakai orang lain. Itu kan resiko banget. Tapi notabene saya sendiri nggak melakukan seperti itu. Padahal saya memberikan wejangan di sini, ya kan? Saya memberikan wejangan di sini, seceloteh skuteris ini loh. Nah, gitu contohnya ya. Jadi masyarakat Indonesia itu masih kurang sadar diri. Kesadaran. Sadar lah emangnya aku semaput po wingi-wingi po. Dapuranmu raming terima semaput mutar. Wingi-wingi orang terima semaput mati suri. Semaput tergeblak gitu ya. Jadi kalau memang udah punya kesadaran diri, pajak 5 tahunan itu nggak mungkin saya perpanjang dengan nama orang sebelumnya. Itu pasti udah saya balik nama dengan nama saya ya kan. Kalau untuk proses luar kota sih mungkin harus dicabut dulu ya, mutasi berarti namanya, proses mutasi ya, cabut berkas dari luar kota terus masukin berkas ke dalam kota sendiri gitu ya. Itulah makanya saya bilang saya sebenarnya nggak mau membahas tentang ada yang bilang bahwa mau bayar pajak aja kok dipersulit, harus pakai KTP bla 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 dan ini itu sebagainya ya. Nah kalau kalian protes kayak gitu ya nganti moncrot, nganti kiamat orang bakal dibenahi RUU bukan RUU ya, tapi UU ya. Kalau RUU berarti rancangan undang-undang ya. Peraturan-peraturan tentang itu ya nggak bakalan dibenahi ya. Udah memang itu udah peraturan kayak gitu ya. Kita hanya bisa mengamini, mengikuti alur pemerintahannya. Karepe apa ya ikuti wae, jaluk KTP ya jaluk sih jaluk neng sing duwe ya, nek omeh ora repot-repot ya wis anggo jalan belakang lah ya. Pak iki piro lah orang gua KTP lah ya 50.000 apa 100.000 lah ya, tambah-tambah ya. Nah, ngono lho. Ibaratnya gitu ngono lho. Ya jadi kalau kita memprotes kayak gitu ya sebenarnya kalau menurut saya ya wong dewek aja nggak sadar kok. Kita sendiri aja nggak sadar kok. Nah kita jual beli kendaraan bekas itu ya harus sadar diri. Ketika kita membeli motor bekas harusnya ya
ketika masih memakai otomatis memakai wes ini bapak otomatis atas nama orang lain ya, otomatis ya minimal habiskan dulu sisa pajaknya. Nah begitu jatuh tempo pajaknya itu udah habis, nah harus dibalik nama. Itu minimal seperti itu ya, entah itu pajak 1 tahunan atau mungkin 5 tahunan atau mungkin ya kalau tanggung nunggu 5 tahunan sekalian ya kan, nunggu 5 tahunan sekalian terus dibalik nama. Harusnya gitu harusnya. Oke wis, mungkin penonton yang baik hati dan budiman sekalian ya, mungkin anggap saja ini adalah seorang celoteh skuteris atau seorang motivator dodol ya. Seorang motivator yang tidak bisa membuktikan apa yang dicocotkan ya, kayak gitu ya. Oke, mungkin daripada videonya kepanjangan dan nanti jadi panjang ya, jadi banyak bacot ya. Karena banyak bacot maka akan saya akhiri dulu videonya sampai di sini. Dan jangan lupa jika kalian menyukai video-video seperti ini, jangan lupa di like, share, komen, dan sekarang EV Motovlog atau Andri Motor Rider, peace out. Cika